Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Comika. Mantap sekali. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Arif Data. Alhamdulillah. Lo kurang bapak-bapak, kita... menyapanya kurang bapak-bapak, Arif Data. Iya. Bagaimana bang? Bapak-bapak itu bagaimana bang? Itu kayak Patra tuh, jam nih segini gue pakai sarung, terus gitu. Oh, ngomongnya kalau di pakai telepon. Oh iya benar emang gini. Nah, memang begini kan. Gimana nih? Bapak banget ini. Gak harus dipaksain jadi bapak-bapak banget. Tapi menyapanya harus lebih bapak-bapak. Kayak apa kabar komandan? Apa kabar nih komandan? Bosku gimana nih bosku? Gitu, gimana dan? Sehat terus dan gitu. Siap, Sultan gimana nih? Sultan gimana nih? Iya, harus sama bapak gitu. Apa kabar nih? Kayaknya pergaulan lu deh yang sama bapak-bapak yang salah deh, Pat. Gue mah bapak-bapak lain kayak gitu perasaan dah. Gue mengambil semua spektrum aja ya. Mengambil semua spektrum bapak gue. Ya lu kan Mas Panji beda. Kalau tongkrongan bapak-bapaknya Mas Panji kan sama Pak Anies tuh beda bapak-bapaknya. Mana ada Pak Anies beda ya. Ngomongin dan bos gue kan gak relate. Nggak, tapi lebih berwibawa gitu ya. Si Mas Anies bapak-bapaknya lebih ke bro tuh, kan ada juga bapak-bapak bro tuh. Oh bro. Ada. Gimana bro? Gimana bro? Aduh, agak kurang sih. Iya. Orang-orang Arab Jawa gitu panggil bro tuh kayaknya kurang gitu kayaknya. Padahal dia sering diserang bro. Itu ya. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, apa kabar semuanya yang di di Spotify dan di YouTube. Nah, kali ini temanya itu mungkin teman-teman yang di YouTube bisa lihat sendiri. Ya, semua kumpulan bapak-bapak di dalam sini. Mungkin Bang David juga sudah kelihatan sekali itu di kamar istri karena banyak sekali make up. Udah mau syuting Bang David nih. Semprot dulu. Biar segar ya. Jadi karena kan ini kita semua sudah berkeluarga ini. Jadi saya mau bertanya dulu nih Bang. Kejadian lucu bersama istri. Bang Patra cukup, jangan dulu. Iya. Dulu. Oh iya. Jadi Mama Dede. Nah, kejadian lucu apa nih? Kejadian lucu bersama istri. Kalau mungkin. Iya. Kenapa Bang David? Ya tanyanya ke Panji sama Patra. Kalau gue mah kejadian gue sedih kebanyakan sama istri. Kejadian apa nih? Lo kalau misalkan ngomong kejadian bersama istri, nanti gue nyebutnya yang bagus-bagus doang nih dalam rangka pencitraan gue. Iya. Kan judulnya Ayah Ikhlas nih. Jadi apa nih sebenarnya? Apa nih? Kejadian lucu bersama istri yang mungkin awal-awal pas menikah deh. Kalau pacaran kan masih ya sebatas pacaran, makan yang macam. Nah pada saat awal-awal menikah, nah kejadian lucunya itu. Mohon maaf nih, Arif pacarannya boring banget ya, sebatas makan. Arif lu tuh. Kan jaga image Bang. Emang lu pacaran gimana Pit? Kalau boleh tahu Pit. Gimana lu? Selain makan. Ya selain makan, gue juga minum. Masa habis makan nggak minum? Kalau makan kan harus gitu, minum. Sambil dengerin live music gitu, sambil dengerin. Tapi seruan sebelum nikah kan, Fit? Lebih seruan sebelum nikah kan daripada pas nikah. Kan? Oh ya sudah pasti dong. Sudah pasti lebih. Untuk materi Ayah Ikhlas ditahan-tahan dulu Bang David ya. Nah dari Bang Patra nih. Apaan? Kejadian aneh misalkan atau kejadian lucu. Kejadian lucu ya. Kayak gue tuh makanya gue pertama kali nonton Adriano Colby terus gue bilang anjing ini stand up tuh lucu ya karena salah satu beatnya tuh mengingatkan gue sama awal nikah. Ternyata suara hair dryer perempuan tuh annoying banget. Nah gue tuh awal nikah tuh gue sangat keganggu sama suara hair dryer, keganggu banget. Gue sering banget bangun nggak pakai alarm tapi pakai suara hair dryer.
Dan itu kan udah nggak pernah gue denger seumur hidup kan, suara hair dryer bunyi di pagi hari, kayak anjing ganggu banget nih suara hair dryer. Sama itu tuh kayak David tuh di kamar gue tiba-tiba banyak alat-alat kosmetik cewek. Itu kan jet lag ya, tiba-tiba ada BH gantung gitu, kayak anjing. Gitu. Ini yang nggak pernah gue expect sebelum nikah nih. Bukannya sebelum nikah BH gantung suka ada di kamar? Ya. Di sebelum nikah di lantai. Nggak digantung, dilempar. Nggak digantung. Iya. Bagus. Oh, jadi suara hair dryer ya. Iya. Tapi berarti tidak semua bapak-bapak itu merasakan itu mungkin ya, karena termasuk saya itu Bang tidak begitu. Hair dryer itu menurut saya istri saya tidak pakai itu. Istrinya botak soalnya, Pat. Cukup pakai handuk saja. Aduh, istri saya Mas Panji ternyata ya. Istrinya Mas Panji lagi. Lu bini lu ngeringin rambut di AC outdoor ya, nggak perlu hair dryer. Yang panas itu Bang, yang panas. Ya kalau keringnya. Kos kaki cepat sekali Bang kalau di situ. Iya benar. Kos kaki basah cepat sekali itu Bang. Nggak, sama ini gue nggak keganggu sama suara hair dryer. Bahkan lebih tepatnya gue nggak pernah keganggu sama apapun yang Gamila lakukan. Kebalikan justru, Gamila selalu keganggu sama apa yang gue lakukan. Contohnya ya. Gue pernah nih. Nah, gue mau cerita tapi belum izin Gamila nih sebenarnya nih. Orangnya di bawah lagi. Aduh. Lempar aja dulu. Gue pernah Lempar aja dulu kan. Gue pernah lagi tidur. Ini awal-awal nikah nih. Kayaknya juga udah punya Dipo deh. Karena kan gue kan abis nikah kan gak lama. Terus hamil gitu kan. Apa pas lagi hamil gue lupa deh. Tapi kan konteksnya ayah ya. Jadi anggap aja Dipo udah ada deh. Waktu itu gue pernah lagi tidur. Tengah malam kebangun. Karena gue baru sadar. Gamila lagi ngosokin gigi gue pas gue tidur. Gue kaget. Iya. Kenapa digosok? Kenapa tahu kayaknya. Gak tahu dia. Ini orang kayaknya belum gosok gigi. Disikat gue lagi gitu. Jadi pas gue bilang, hah apaan nih kok lagi gosok gigi? Gue diem aja nurut, ikhlas aja udah. Iya ikhlas. Beneran gak bohong gue. Gila tuh. Maksudnya odolnya kan masih ada. Gak ada odol, dia cuma sikat. Gue juga lupa nanya biasa. deh waktu itu apa ya. Mungkin karena gue mangap, mulut gue bau kali atau apa, gak ngerti gue. Tapi bahwa dia niat banget itu menggambarkan apa ya, menggambarkan keparahan gue atau keparahan dari sisi Mila ya. Tidur udah digosokin, cok. Pas gue, kenapa gue lagi digosok gigi? Aneh banget. Lebih banyak gue mengganggu dia daripada dia mengganggu gue kalau dari sisi gue mah. Ya, iya. Aja. Bentar lagi bikin show itu dia Ibu Ikhlas Gamila. Ibu Ikhlas. Materinya tentang gosok gigi. Materinya tentang kelakuan Panji. Tapi gue salah satu yang gue dapetin setelah nikah nih ya, variasi wangi sabun. Nah itu banyak gue dapetin setelah nikah tuh, karena gue kan nggak pernah beli sabun dan sampo setelah nikah, jadi gue pakai apa yang istri gue pakai. Jadi gue udah merasakan segala wangi sabun tuh, mulai dari yang standar vanilla sampai terakhir yang body shop terakhir istri gue yang paling memorable di gue tuh body shop rasa timun. Wah, badan lu badan lu jadi cucumber, hijau gitu, pas lu diolesin lu kayak abis mandi timun. Dan gue kenapa buat timun? Lu kemana-mana diikutin kancil dong Pak. Iya bener, asli. Untung Patra nggak keliling-keliling, nggak pakai celana. Kalau nggak sama kancil mentimunnya dicuri tuh. Bau timun. Ada loh. Jangan sampai habis mandi jangan sampai lewat depan ini Bang, pecel lele Bang. Iya emang. Parah. Dipotong, ditaruh di piring. Dipotong nanti. Iya, sabun bener banyak tuh. Sabun-sabunan, karena ya waktu belum menikah juga saya sabun paling apa ya, Lifebuoy. Iya, standar kan? Iya, standar Lifebuoy yang sering ada iklannya kan. Oh, ini kita percaya dah ini karena sering ada iklannya di TV begitu. Nah, sekarang kayak ini beli di mana? Rata-rata misalkan Shopee online ada diskon, dicoba. Jadi banyak gitu. Dan mungkin yang lucu dan menurut saya agak beda itu di kamar mandi tuh. Tidur deh. Kamar mandi tiba-tiba. Di kamar mandi kenapa?
banyak perintilan-perintilan selain sikat gigi dan sabun. Iya, benar. Kayak apa ya? Ada penggosok apa sih itu spons begitu. Itu kan kalau saya paling satu aja, tapi beli lagi akhirnya banyak begitu. Dan itu yang kayak mungkin ini sudah bisa dibuang, tapi jangan sayang begitu. Sayang apa takut? Ya beda tipis memang, tapi lebih besar takutnya. Lebih banyak takutnya. Kalau Bang David gimana Bang David? Iya, kejadiannya banyak sedihnya, tapi kalau mau nyari yang lucu ada. Belum lama nih gue beli vitamin. Gue ke Guardian. Gue beli tolak angin. Udah terus, pasti kalau kita ke sana pasti perintah istri tuh. Pasti deh. Guardian, Century tuh. Pasti deh tuh perintah istri tuh. Nggak mungkin deh. Gue pokoknya ke sana. Tapi kali ini bareng. Kali ini gue ke sana bareng. Nah, gue kan waktu itu cuman beli tolak angin sama minyak kayu putih. Nah, terus tiba-tiba di kasir kan, sebelah kasir tuh ada vitamin tau ya, rak vitamin tuh, vitamin yang mahal-mahal tuh. Nah kan biasa salesnya nawarin kan. Yang warna ungu bang. Pokoknya mahal dah. Nah, terus gue ditawarin itu kan, enggak sekalian Pak vitamin buat bapak dan ibu. Oh kami udah ada gitu. Oh ya udah buat anaknya. Nah pas dia bilang buat anaknya, gue jadi mikir, oh iya ya Aisyah nggak punya vitamin ya, gue bilang butuh nih. Nah terus dia oh emang ada mbak? Ada nih gitu. Dia nunjuk yang ini mas. Nah yang dia tunjuk itu gue lihat sebelahnya tuh yang harganya kelihatan itu cuma sekitar 150.000. Ya. Ya yang harganya kelihatan 150.000. Ya. Ternyata yang dia tunjuk sebelahnya. Nah gue udah bilang iya kan. Oh siap, boleh deh kalau kayak gitu diambilin. Nah, dia pas diambilin. Nah ternyata bini gue engeh tuh di sebelah gue, bini gue engeh nginjek kaki gue, diinjek kaki gue, terus gue nengok apaan sih, gue bilang kayak gitu, gitu. Cuman kan dia malu kan, thanksin ya, mungkin thanksin dia thanksin, kayaknya dia lebih meninggikan gengsi daripada harkat derajat suami gitu. Sudah depan kasir ini. Dia gini gitu, apa sih, gue bilang ya kan ini vitamin Aisyah belum punya kan kita. Terus kata dia pokoknya kasih kode, ternyata yang dia lihat harganya 500.000. Bagus. Bagus. Sehat sekali tuh vitamin. 500.000 dan itu udah ditaruh kasir, udah di-scan nama kasirnya. Sudah bunyi. Dari yang 100.000 aja itu bingung vitamin apaan 150.000. Makanya itu bener dah, katanya itu gabungan dari berbagai macam vitamin katanya. Vitamin mulai dari A, B, C, A minor, C, D minor, C kres minor. Bagus. Bener tuh, bagus tuh. Masuk semua. Iya, nggak taunya tuh vitamin sering diminum sama Eros. Emang sama Eros. Sama Dewa Bujana. Tuh. Jadinya chord lagu ya. Makanya jago main gitar tuh. Nah, cuman gue kan udah malu dong. Maksudnya untungnya nih gue masih megang duit. Padahal sebelumnya tuh gue lagi ribut-ribut tuh, bini minta beli apa nggak gue kasih. Jadi kayak aduh gimana ya, udahlah bayar aja lah. Terus dengan pas sudah dibayar, pas sudah keluar dari Guardian baru dia ngomong, kenapa sih masih aja dibeli, orang udah dikasih kode juga. Maksud gua kalau emang lu ngelarang ngapain kode-kode, ngomong aja mbak itu jangan, nggak jadi gitu kan lebih enak ya. Keluar. Kita kan sebagai kepala keluarga lebih malu gitu, thanksin kayak bapaknya nggak punya duit apa gimana kan takut gitu. Iya. Itu sebelnya dua tuh Pit. Sebelnya dua, udah lu bayar, lu dimarahin bini, tuh sebelnya dua. Terus dimarahin. Iya betul. Dimarahin. Habis itu sih anaknya David Aisyah pas disuruh minum vitamin langsung disuruh berkegiatan. Udah buruan, ini biar gak sia-sia nih 500.000 nih vitamin aja, buruan sono. Coba kalau perlu triathlon aja lo, buruan dah. Coba langsung kumon lo. Langsung suruh triathlon. Iya, langsung les kumon biar gak sia-sia tuh vitamin mahal tuh. Buset, dari 500.000 cuma duduk doang main dandan-dandanan lo di rumah. Aduh, anjing kata gua. Iklannya juga ribet itu. Kalau Sakatonik kan Sakatonik ABC ini. Vitamin A, B, C, D, E, F, G, kepanjangan kalau iklan ya. Tapi tidak niat. Gue kalau pengalaman lucu lainnya pas istri gue hamil, gue pernah juga tuh.
Lo pernah serangan ini nggak sih, istri lo lagi hamil serangan kram, tiba-tiba kram? Iya. Iya, kram sering. Iya kan? Gue tuh pernah satu malam, ini hamil anak pertama nih, kayaknya udah hamil gede deh, udah trimester terakhir, tiba-tiba istri gue teriak, gitu tengah malam jam 1 pagi sunyi gitu, tiba-tiba teriak, kaki aku, gitu. Terus gue bangun, setengah sadar gitu, kenapa kayak kram? Terus gue kayak pemain bola tuh nggak sih yang kaki gitu kan? Iya. Itu nggak ngaruh, masih sakit gitu. Apa sih, kan gue masih setengah sadar dan gelap kan. Terus kayak ini gimana dong emang gini. Terus gue pikir ini nggak keras kok, sakit banget. Abis itu pas gue melek, kamu salah kaki. Jadi yang kanan, yang kiri, yang gitu, yang kanan. Oh yang ngomong dong, kan aku nggak lihat, baru bangun. Sempat. Tapi orang kram tuh susah ngomong tahu, Pat. Iya, emang susah, Pak. Susah kan, gue panik ya. Maksudnya lu, ada begitu. Iya, lu bangun kaget, gelap, tiba-tiba kaki aku. Ya udah begitu doang. Ternyata salah kaki gue. Aduh, tuh gila tuh, pengalaman paling nightmare tuh. Sungguh komedi. Nah, itu kan kejadian lucunya ya. Nah, kalau misalkan permintaan istri yang paling aneh deh. Permintaan istri yang paling aneh. Yang pernah kayak, kenapa sih mesti minta ini begitu. Tapi mungkin kita turutin begitu. Bang David, pernah nggak Bang David? Salah satunya kan itu juga tadi yang vitamin ya. Iya, kalau lu nanya gue dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, semua permintaan istri terasa aneh di kuping gue. Semuanya aneh. Even dia beli sate taichan telur itu udah aneh banget tuh. Beli sate taichan aja udah aneh banget tuh jam 10. Aneh banget, ngapain sih, karena lagi nggak punya duit tuh lagi. Aduh, permintaan lu aneh banget padahal cuma sate taichan. Itu buat gua aneh banget. Jam 10 masih makan aja taichan lagi, apaan sih? Nasi aja, nasi biar kenyang, nasi. Padahal kalau lagi ada uang itu ya santai itu biasa aja. Iya, biasa aja. Nah, kalau saya itu kemarin ini, Bang. Di Shopee itu ada sapu sudah include dengan skop sampah dan pengki. Oh, pengki. Skop sampah dan ya, pengki ya istilahnya di sini ya. Pengki, iya. Skop sampah. Ya maaf. Ya, pengki. Dan itu katanya ini bagus banget ini. Simple, memudahkan kita. Terus saya bilang, oh lebih ke kayak ini ya, maksudnya elektronik ya, robot ya. Tidak. Ini sapunya itu bisa nempel di pengkinya. Jadi kita kalau mau naruh sapu tidak usah jauh. Iya. Tuh ada tuh yang warnanya hijau pink tuh di rumah gue kayak ada. Kalau kita beli pengki satu. Ya, itu. Iya kan? Bener kan? Nah, merem. Arif berarti ini konsisten lo komedi ngehengnya dari Halo Bang. Iya, lancar. Ya. Yang hijau pink kan, yang nempel itu kan. Betul. Iya, betul. Gue juga punya. Iya betul. Nah, menurut saya itu aneh Bang, karena kita kan bisa beli yang pengki satu, terus sapu satu begitu. Tapi dia kayak debat gitu. Ini lebih bagus karena di pengkinya itu sudah ada kayak sisir. Jadi sapunya kalau diginiin rambutnya jatuh. Maksudnya kalau lagi nyapu rambut tuh bisa keangkat begitu. Kata saya, untuk apa begitu? Kan kita bisa injak pakai kaki kalau sapu ada rambutnya kita injak pakai kaki diangkat sudah. Iya. Tapi gue kalau kayak gitu, gue tuh sering meragukan apa yang istri gue beli. Misalnya kayak gitu benda-benda aneh yang dibeli deh. Tapi akhirnya pas udah ini, oh iya enak juga ya. Nah itu sering kayak tuh kan enak kan, aku beli. Jatuh pingsan. Selalu gitu gue. Jadi kayak tuh kan, untung aku beli. Tuh kan, untung aku beli. Jadi gue selalu kayak, nah setelah kejadian itu gue kalau misalnya memakai satu barang yang tadi gue ledekin, jadi gue pakainya diem-diem biar nggak diledekin. Selalu kalau kita mengagumi juga diam-diam ya, wah bagus. Iya, diam-diam. Tapi nggak ada istri gitu. Iya, harus gengsi. Sering gua kalau barang-barang harus gengsi. Kalau Mas Panji. Kalau gue lanjut dulu, Bang. Maaf. Kalau gue nih ini situasi benar-benar ayah ikhlas nih. Jadi kan
Anak-anak gue 2 sekolah di sekolah yang sama. Ya. Sekolahnya nih sekolah yang nggak tahu nih sekolah passionnya bikin acara kayak ini sekolah. Dikit-dikit acara mulu. Selaku entertainer ya kan. Saya itu kerap kali mendapatkan tawaran untuk MC acara sekolahan. Iya. Gue ini ya, gue udah menolak. Maksud gue, aduh ngapain nih gue nge-MC acara sekolahan. Gue gak mau datang ke acara sekolahannya bahkan. Aduh ngapain sih acara festival gitu yang di depannya tuh ada booth-booth, semua jualan yogurt, kopi, segala macam lah, cendol, anak-anaknya pada nari, pada nyanyi, guru-guru juga pada drama. Ini bukan acara yang menyenangkan untuk didatangi lah kalau menurut gue ya. Gue datang juga paling untuk ngeliat anak-anak gue beraksi doang gitu. Terus udah ditawarin berkali-kali. Akhirnya gue lakukan ini demi anak-anak dan istri. Kebetulan istri gue kan ada di kayak organisasi orang tuanya tuh. Iya. Wow. Mas Panji, anak-anak kita ini kan kita titipkan pada guru-guru, ayolah supaya mereka setidaknya baik sama kita. Waduh, ya udahlah, gue ikhlas. Sejak hari itu ya guys, acara tuh 17-an. Terus ada acara Business Day, Festival Nasionalisme, semuanya tuh. Gue ada satu yang paling bikin gue sial tuh ya. Acara 17-an kagak ada yang mau, bapak-bapaknya, orang tuanya ya, nggak ada yang mau ikut gamesnya, tarik tambang, bakiak, makan kerupuk. Akhirnya sebagai MC, ya gue lagi tuh. Gue lomba bakiak, gue nge-MC, semua gue lakuin demi ngeramein tuh. Ikhlas aja mah kita ikhlas. Kebetulan emang Baci tampil kan, ya udah kita lakuin aja. Gue sampai ini loh, nge-MC lomba fun run, tau gak lo? Yang lari yang disiram-siram sampai warna-warni gitu. Iya. Color. Iya. Gitu. Luar biasa, emang gue luar biasa. Untung anak gue nih sekolah kalau rankingan. Kalau enggak gue tuntun anak gue ranking 1 tiap tahun. Kita barter gimana dah? Gue nge-MC kagak dibayar, tapi anak gue ranking 1 tiap tahun gimana? Aneh-aneh aja. Tapi ikhlas. Gue kalau acara sekolah pernah terjebak bukan MC tapi lebih ke parent day. Lu tau acara parent day yang orang tua datang ke sekolah untuk menceritakan profesinya tuh seperti apa gitu. Ngerti kan? Nah, itu juga inisiatif istri gue tuh, tiba-tiba di WhatsApp grup, moms ada nggak yang mau ngisi Parents Day bulan ini gitu. Tiba-tiba istri gue inisiatifnya kayak, suami saya aja, suami saya kan siaran gitu. Bagus. Istri nggak dukung banget ya. Bagus, nggak dukung nih. Bagus. Itu konsep public speaking tuh udah nggak terpakai di depan anak-anak TK. Waktu itu masih TK, bener-bener keringetan gue karena nanyanya tuh takut salah ngomong kan. Dan si gurunya itu live Instagram yang ditonton sama orang tua murid di rumah. Jadi ini gue kalau salah ngomong gue pasti udah gitu kan, ibu-ibu orang tua TK kan pasti kritis dong, iya kan? Yeah. Gue nggak boleh ngomong sesuatu yang salah, nggak boleh. Ini anak berisik banget sih gitu. Udah gitu kan pertanyaannya aneh-aneh kayak, Om, penyiar tuh apa sih Om? Nah kan gimana jelasinnya gitu. Wow. Dan tidak bisa riffing ya. Nggak bisa. Nggak boleh. Kayak boleh. Ada kenapa diam? Orang tuanya cerai ya. Nggak bisa. Ngantuk ya, kecil-kecil obesitas kan nggak mungkin. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Susah. Itu momen paling gila sih gue kalau ayah ikhlas di situ tuh. Harus ikut parent day itu. Aduh. Sama satu lagi, fashion show. Gue ikut fashion show anak gue. Aduh, banyak ya. Selalu dikorbankan. Aduh. Guys, gue baru inget di Patra ngomong kayak gitu, gue baru inget ini lebih malu lagi ayah ikhlasnya nih. TK-nya Dipo. Waktu TK dalam rangka perayaan 17-an, kebetulan di antara guru-guru sekolahnya Dipo ada yang ngefans sama lagu rap gue. Lalu gue diminta manggung lagu gue yang Angkat Tanganmu Untuk Indonesia. Gue udah enak sama tuh lagu, malu sama tuh lagu, disuruh rap di depan anak TK, Angkat Tanganmu Untuk Indonesia. Gue ngapain gue di sini, ya Allah, malu banget, gue malu. Pakai -1 MP3, aduh malu. Ngapain gue nih Angkat Tanganmu Untuk Indonesia di depan bocah-bocah TK berbahasa Inggris, ya Allah. Gue ikhlas. Gue ada nih yang masih nggak masuk pikiran gue ya waktu itu. Kan ada ini ya, sekolah untuk bayi ya,
Tahu nggak? Ada sekolah untuk bayi. Iya. Ada ya, kan? tahu. Ada. Anak gue ikutan juga tuh yang Alita after ya begitu kan. Pokoknya gitulah. Nah, terus bini gue tuh searching tuh. Ternyata ada dekat rumah di BSD. Gue bilang, lumayan kan sekali datang. Per datang tuh lumayan. Bayarannya lumayan. Biasanya daftar dulu tuh, Fit. Daftar dulu baru. Daftar dulu. Jadi bini lu daftar dulu kayak, bayarnya segini ya gitu. Jadi nggak pakai dulu tuh. Nah, terus, tapi ini baru trial ya. Gue baru trial. Jadi bisa datang harian. Yang gue bayar cuma harian itu. Cuman yang bikin gue gak masuk akal, maksud gue, kan anak gue masih bayi ya, maksudnya dia perlu belajar apa gitu yang kita nggak bisa diajarin di rumah sampai anak kita harus keluar dan ngeluarin duit gitu. Pas sampai sana, itu datang dong bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya ada yang ikut masuk, ada yang nunggu di luar. Nah gue ikutan masuk, nah ibu-ibu banyak yang masuk. Yang datang ke sana tuh rata-rata udah pada bisa jalan, jadi udah lebih gampang interaksi sama orang. Nah anak gue tuh waktu itu belum tuh, baru bisa duduk doang. Belum bisa ngapa-ngapain. Diajak ke situ. Jadi diajak ke situ bingung, ternyata cuman gini doang, kayak ada ngebedain permukaan datar dan motorik katanya, permukaan datar ini halus, ini kasar, dan itu yang media yang dipakai itu cuman ditempelin jagung, ditempelin beras. Kata gue kalau cuman begini doang gue bisa bikin di rumah. Gue kan tinggal ke tukang empan burung ya, nyari jagung ya, gue tempel aja tuh di sandal jepit misalkan. Betul. Kenapa mesti orang lain? Kenapa mesti situ gitu? Kenapa mesti kita mana mahal lagi ya? Mana mahal? Betul Mas, mahal itu. Saya pernah ikut juga Bang David. Ikut juga itu, tapi pas balita. Udah balita. Aduh, itu biasanya ini sindrom anak pertama nggak sih, kayak sindrom gitu? anak pertama. Iya benar. Kayaknya gitu. Dicari-cari udah nggak terlalu peduli kayak gitu-gitu apa? Makanya pas anak ini si yang saya tuh, istri saya daftar juga Bang Nafi. Ternyata istri saya tuh licik juga. Dia perhatikan licik lagi. Iya. Dia perhatikan semua mainannya. Oh ini kita pakai ini. Jadi dia ikut kelas cuma 1 kali, udah beli bahan-bahannya itu yang persis itu diajarin di rumah. Iya. Tapi tetap saya bayar sama istri. Bukan tetap bayar sama istri. Baru mau ngomong bukan istri licik itu istri. Itu bagus itu. Istri cerdas. Oh iya. Ayah ikhlas, istri licik. Berarti, nah tuh lengkap. Kita harus sebenarnya ayah ikhlas, istri licik. Nah kita kayaknya harus belajar banyak nih Bang David sama orang-orang tua yang sudah menyekolahkan anak, banyak kayaknya Tuhan harus kita hindari nanti. Iya ini udah ada senior nih. Kita baru level apa ya, Rep? Baru level Patra itu tuh ya. Anaknya udah kuliah tuh. Beli mainan. Masuk Gunadarma anaknya. BSI anak gua, BSI Salemba. BSI Salemba. Ciri-ciri ayah ikhlas tuh bisa dilihat di depan tenan Mother Care, Fit. Sebenarnya itu ayah ikhlas yang itu tempat kagak ada murah-murahnya itu. Asli, tapi nggak tahu ada jinnya kayaknya. Ibu-ibu tuh seneng banget masuk ke situ. Gue udah benci banget kalau istri gue Mother Care yuk. Aduh. Gue tuh kalau di rumah sering diomelin kayak, kamu tuh ngapain sih baju-baju bagus dipakai buat tidur? Gue dalam hati, anjing, lu tuh ke Mother Care 1 piyama tuh 500.000 gue beli. Kos kaki, Pat, ya Allah itu mahal banget kos kaki. Asli. Iya, kos kaki. Yang itu iya. Gue ada materi soal itu nanti, Pat. Ada materi Mother soal Care. itu juga. Iya, soal itu intinya apa? Ya Mother Care gitu. Maksudnya kayak ya brand-brand itu tuh kayak enak banget lah gitu ngasih nama Mother Care gitu. Ini kan yang kayaknya kesannya cuman ibu yang peduli gitu. Nah, itu ada di gue tuh. Iya. Itu kalau di gue itu brand paling seksis tuh Mother Care ya kan. Gue buang aja lah ya. Mother Care seolah-olah cuman mother doang yang care kan. Padahal kan ada di balik mother yang care ada father yang pay gue gitu. Iya. Bagus. Gue nggak gitu. Kalau gue cuma setup doang, terus gue tambahin lagi. Nah ternyata banyak tuh maksudnya brand-brand yang bikin suami pusing gitu, kayak Payless gitu kan. Nyatanya buat kita yang lagi nggak punya duit kan nggak les banget ya. Iya. Tetap di mall. Kayaknya masalahnya perekonomian deh, bukan salah tokonya deh. Iya bukan sih ya, makanya kalau gue yang masuk ke itu kok kayak nggak les banget ya nih Payless terus nggak les banget. Terus ada
Yang paling anjing little tuh things, ini. Little things ini. Iya, oh iya, gue tahu Little Things ini. Little Things ini tapi butik kan itu? Iya, big problem buat bapak. Little Things big problem. Little Things ini big problem buat bapak. Kalau saya paling ini Bang, Kids Station Bang. Kids Nah, Station. iya itu juga. Itu kalau lewat di situ kayak scene-nya SpongeBob yang lewat di parfum gitu. Aduh ayo kita pergi. Oh, karena anak lu udah ngerti milih mainan ya, Rip ya? Iya benar. Iya. Nah, gue tuh sampai tahu spot-spot Kids Station di mall supaya kalau lagi jalan nggak lewat sana. Jadi kayak nih Kids Station di sini. Jadi kita muter lewat sana gitu. Supaya nggak nyangkut. Gua kayak gitu tapi sama Amazon. Tahu nggak Amazon? Oh, Amazon. Iya. Tahu. Gua kayak gitu sama Amazon. Amazon. Ini contoh ayah ikhlas nih, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Lu tahu ini tempat-tempat trampolin tuh, Lollipop. Iya. Tahu yang Lollipop. Iya. Nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak karena Ada pandemi. masih. Tapi itu Lollipop itu ayah ikhlas banget tuh karena istri kita kan dalinya kan belanja ya. Belanja bulanan ya. Kamu nemenin anak-anak. Bayangin tuh isinya juga bapak-bapak duduk sambil ngeliatin handphone. Iya. Depannya kopi. Gue kalau Amazon tuh di kokas gue pengen best part dari orang tua, lu tau gak apaan di Amazon? Ada kursi pijet tau gak sih lu? Oh iya. Amazon ada Bang. Dulu ada ini cuman relate buat orang yang udah bapak-bapak doang sih. Kalau yang anak muda mini Amazon sih kayak ngapain sih ada kursi pijet, tapi selalu tuh oh iya emang ada gunanya nih kursi pijet. Itu untuk para bapak ya yang pegel ya. Iya. Disiapkan keren tuh Amazon tuh. Gokil. Jadi materi-materi Bang David nih tentang ikhlas banyak juga ya Bang. Karena tapi itu saya pernah dengar juga. Pas ya pokoknya Mother Care ya intinya gue kebeli juga sih, maksudnya kita kan cuma ngegerutu kadang ya, tapi ujung-ujungnya ngebeli juga sih, beli juga gitu, bukan yang menolak bener. Tapi cuman yang aduh gitu doang sih. Menggerutu tapi tetap ikhlas ya Bang David. Ikhlas, beli sampai ada tuh obat yang lotion nyamuk juga tuh mahal di situ tuh, yang kayaknya maksudnya ada lotion nyamuk merek apa gitu gue lupa, dijualnya di Mother Care gitu. Yang mahal ya ada tuh. Cuma kayak aduh kayaknya ada deh produk lain yang di warung, kayaknya ada di warung. Kayaknya masih ada obat nyamuk bakar deh tuh yang begini-begini tuh. Hautan masih harum kok hautan Bang. Masih lagi Bang. Hautan. Nah terus ini hal yang sebenarnya disebelin, tapi karena udah jadi ayah tuh kita nggak mau tidak mau harus lakukan begitu. Tapi dalam hati kayak masa sih kita lakukan ini gitu. Hal yang bagaimana sih sebelkan itu istilahnya yang kita tidak suka begitu Bang. Gua ada tapi tipis-tipis sama masalah serius. Jadi gini, setelah punya anak ya, gue kan sangat menghindari berantem di depan anak-anak, ya kan? Kalau lagi berantem kan sebisa mungkin gak di depan anak-anak. Tapi kan tidak ada yang bisa menebak kapan orang marah ya tiba-tiba, jadi bisa rame. Nah ada satu kali waktu gue sempet kayak kelepasan gitu berantem sama Mila, tapi gue tahu gue mesti ngerem, tapi gue nggak bisa ngerem karena gue mau ngedebat. Jadi kejadiannya adalah, lu pernah nggak sih debat sama istri lu, tapi diem karena lu nggak ngerti cara ngebalikinnya? Pernah nggak kayak gitu? Saking pintarnya istri lu. Nih, gue kasih contoh. Gue lagi debat sama Mila, tiba-tiba Mila ngomong gini, kamu itu gaslighting. Pada saat itu, gue tuh sama sekali nggak ngerti gaslighting itu artinya apa. Jadi waktu dia bilang, kamu itu gaslighting. Kamu ngaku nggak kalau kamu gaslighting? Terus gue bingung kan. Lu kebayang lagi marah tiba-tiba, ya gaslighting itu apa? Kamu itu pasti gaslighting. Gue bilang, mana mungkin aku gaslighting, paham pun tidak. Buat aku itu cuma aja. Itu gak ada maknanya karena gue gak ngerti. Ngomong pakai timplang-timplung sama aja buat gue gak ada maknanya. Iya. Itu debatnya susah. Gue lagi mau nahan diri tapi gue pengen bilang dia, mana mungkin gue melakukan sesuatu yang gue gak pahami itu artinya apa gitu. Jadi akhirnya gue bilang, gue tahan aja lah, percuma lah gue lanjutin terame lagi. Susah banget deh debat sama itu tuh, nahan diri tuh. Gue kalau misalnya itu depan anak-anak ya udah gue diem aja. Ikhlas aja dimarahin. Tapi gaslighting itu apa Bang? Saya juga tidak tahu Bang.
Iya, jadi di akhirnya tuh waktu itu pas kapan pernah sempat pecah lagi. Terus dia bilang, tuh kan kamu gaslighting. Terus gue bilang, gaslighting itu apa sih? Gimana caranya gue bisa ngelakuin sesuatu yang gue kagak ngerti itu apa? akhirnya dia bilang, gaslighting itu intinya adalah ngebalikin seakan-akan salahnya di kita. Jadi kalau misalkan kita marah, misalkan gue marah sama Patra nih. Iya. Terus Patra ngomong sesuatu seakan-akan salahnya tuh di gue. Iya. Itu namanya gaslighting. Nah belakangan itu gaslighting. Iya. Baru Akhirnya kesimpulan tahu gue adalah gaslighting itu adalah istilah yang digunakan sama orang yang tersinggung ketika dia sadar yang salah sebenarnya dia. Dan Jadi dia nggak bisa. gaslighting. Iya. Benar-benar dia nggak bisa dikoreksi gitu intinya. Iya. Thank you nih. Gue jadi punya kata yang pas nih buat istri gue. Buat istri gue. Iya, kayaknya gaslighting istri Gamila. Itu aja ya sejujur-jujurnya tuh sambil dia marah-marah sambil gue ngomong-ngomong sambil gue mikir nih kayaknya bisa jadi materi stand up dalam hati. Iya. Gaslighting apa? Gue kalau ayah karena ikhlas kalau sih marah begitu paling. Nah, kalau ayah ikhlas sih kayaknya part nyebokin tai anak sih kayak gue sih Rif. Kayak nyebokin part nyebokin ya. Gue tuh lumayan lihai setelah anak kedua punya jurus pura-pura tidur pas anak gue ngompol. Jadi kan anak tidur di tengah kan terus kayak nah waktu anak pertama tuh pasti sama-sama bangun kan gitu. Nah waktu anak kedua tuh gue udah mulai kayak alah ntar lagi istri gue bangun jadi gue tidur. Nah selama 2 tahun menyusui itu aman sampai dia sekarang gede. Jadi gue anak kedua gue nggak ngelewatin part nyebokin tai anak tuh. Nah waktu anak pertama tuh gue nyebokin tai gitu-gitu kan. Terus gue mikir kayak pantesan nih kalau anak udah gede tuh ngelawan bapak gue marah banget gitu ya. Kecilnya tainya lu pegang-pegang kan. Kayak dalam hati tuh emang lu kalau ngelawan lu emang anjing. Mana waktu pertama-tama ijo nggak sih? Ya nggak sih? Iya hijau. Gue cuma mikir nih anak gue alien apa gimana? Tapi pertama-tama tidak terlalu bau kan? Belum bau. Iya. Sudah. Tapi kan ijo Ari Brata gue juga bingung kali. Tetap aja. Gue pertama kali nyebok tuh sampai mantra kayak tai ini tai gitu. Aduh, nyebokin tai manusia sih itu sih. Kalau gue. Nah, kalau saya nih Bang. Oh, sama satu lagi gue. Gue jemput anak sekolah karena itu tugas gue. Jadi gue selalu berada di barisan ibu-ibu. Gue bapak sendiri tuh gue. Ini ayah ikhlas. Aku harus ikhlas. Gue ngalamin tempat. Iya kan. Sebagai bapak-bapak yang tidak kerja 9 to 5, tugas gue adalah menjemput anak. Jadi gue sering banget tuh. Dan seringnya nggak diajak ngobrol kan. Pasti dalam hati ibu-ibu tuh kayak, nih bapak-bapak jemput mulu kerjanya apa sih? Nah, pasti ada ego kita kena tuh di situ tuh. Kita kena karena kita nggak ngeliat bapak-bapak lain. Kita pikir kenapa cuman kita yang di sini apa kita? Iya benar. Egonya kena tuh di situ tuh. Iya. Gua ngalamin itu sampai akhirnya gue menemukan seorang bapak-bapak lagi yang profesinya kurang lebih sama. Jadi gue nggak malu-malu banget. Nah kalau di sekolah anak gue tahu nggak siapa? Siapa? Baim gitaris. Nah, di sekolah anak gue akhirnya gue ketemu dengan Eno netral. Jadi yes, gue nggak sendirian. Emang ternyata rocker sama juga sama kita banyak nganggur. Iya benar. Karena pasti pandangan orang tua yang ibu-ibu tuh kayak, ih kan yang lain kerja ya, suami kita kerja ya, kenapa jadi ini begitu? Iya. Karena ada mulu, kitanya ada mulu. Kalau sekali mah. Iya, karena anak gue kerjanya biasa sore kan siaran, jadi siang lebih banyak kosong, gue jemput anak gue. Tapi tidak pernah sempat ngobrol begitu, kayak ditanyain. Iya, gue nggak tahu sih. Mungkin dia ngobrol sama istri gue karena kan dia yang ibu-ibu tuh punya WhatsApp grup ibu-ibu sendiri. Mungkin dia tahu sebenarnya, cuman kan agak ego aja gitu ya. Gue mulu nih di barisan ibu-ibu. Jadi gue tuh sering banget jemputnya telat biar anak gue udah keluar, gue datang langsung pulang gitu, nggak ada part nunggu di depan gerbang bareng ibu-ibu gitu. Aduh, nggak lama ya, langsung set buka. Yoi, langsung. Yoi. Waduh, berarti udah pengalamannya Bang David ini udah jauh banget Bang, sudah jemput anak sekolah. Iya, kita menuju ke situ, Rip. Kita prepare dari sekarang. Agak ada lu berdua orang tua pandemi mas sekolah di rumah lu pada lu kagak ada jemput-jemputan lu. Ya, ntar kan kelar. Pandemi kelar kita ada jemput-jemputan. Nah tuh main piano lu. Main piano.
Udah 40 menit nih, buset, lama juga ya. Gue belum jawab tuh momen. Oh iya, apa yang ini. Ya. Gue gini nih, waktu hamil itu momen pijit punggung istri. Wah, itu kode tuh biasanya tuh. Karena kan sering kram perut ya, atau sering apa, jadi harus dipijit punggungnya. Sering sakit lah pokoknya bagian mana. Nah itu gue mijit tuh selama 9 bulan. Enggak 9 bulan sih, kayaknya dia mulai sakit tuh kayak di bulan keempat gitu. Kayak sering pegal karena bebannya kan udah semakin berat kan, sering mijit malam. Nah gue pikir setelah anak gue lahir kelar, ternyata masih ada satu pijit lagi, namanya pijit oksitoksin katanya. Apaan tuh? Itu pijit, itu pijit untuk memperlancar ASI. Oh jadi iya. Kalau ASI bini lo mampet-mampet gitu, ada namanya pijit oksitoksin. Nah gue pernah manggil sekali tuh terapisnya datang ke rumah, bayarnya lumayan lah. Nah setelah dari situ bini gue suruh gue ngeliatin tuh terapis pas lagi mijit. Biar apa nih, katanya biar gue bisa. Jadi besok bahkan sampai sekarang nih, dia kalau Aisyah kalau lagi nenen terus ngerasa wah kayaknya nggak keluar gitu kan, anak gitu kan, kalau nenen terus kayak nggak dapet gitu, dia kan kayak berontak gitu kan. Nah itu ada, bini gue langsung, ya tolong dong, gini doang nih bini gue. Ya tolong dong, gue begini kode. Begini. Kata gue jadi terapis. Aduh, tapi kalau nggak begitu anak gue nangis. Lu masih mending, Pit, ada cara untuk biasanya kan itu karena tete atau payudara keras terus harus dilancarin dipijat gitu kan. Iya. Nah, waktu di rumah sakit istri gue nggak diajarin. Jadi pas anak gue kayak belum terlalu lancar ASI, terus istri gue kan kayak kesakitan gitu, terus gue manggil suster, terus gimana nih caranya? Oh ya tenang aja Pak, sebentar. Terus gue kan cabut sebentar, keluar, pas gue balik istri gue tetenya udah dibungkus sama sayur daun kol, tau nggak sih, kayak ya tete gue ada kol. Lucu banget. Itu gue aduh sampai sekarang gue tiap lihat tete istri gue jadi kayak ini pernah dibalut sama kol gara-gara tete keras sama kol gitu. Karena ini kompres katanya, kompres sama kol. Kenapa harus kol? Banyak sekali pengalaman. Nih gue ada lagi satu nih, ayah ikhlas nih. Tapi tidak bisa terlalu banyak yang gue ungkap. Gue cerita aja kejadiannya. Jadi Mila itu waktu nyusuin, susunya tuh banyak kalau ketawa. Sebenarnya kan ibu itu kan hormon kan, iya, kalau misalkan happy lebih lancar ASI-nya gitu kan. Nah, terus kalau misalkan Mila ketawa, itu ASI tuh langsung ngurr gitu. Nah, dia bilang, aku kalau ketawa nih kalau nontonin video stand up. Tapi keselnya gue nggak pernah video stand up gue yang bikin dia ketawa. Jadi gue mau sodorin video stand up, gue bilang, lihat kamu malah aja kesel. Jadi ini gue kerjanya ngumpulin video-video stand up untuk gue setor ke dia, termasuk komika-komika Indonesia yang gue harus relakan lebih lucu di mata Mila daripada gue. Demi ikhlas gue, demi lu nggak usah tanya siapa orang-orangnya, nanti dijadiin kartu di masa depan nanti. Tapi gue harus ikhlas ngumpulin video-video stand up orang-orang lebih lucu dari gue, setor ke Mila biar gak susu anak gue. Lebih lucu dari gue, lebih lucu dari gue. Kelas. Makanya kalau kita nulis materi itu harus full betul-betul ini ya, fokus, karena kita tidak tahu manfaat materi stand up itu bisa buat melancarkan ASI orang. Iya. Nggak tahu loh. Kalau udah ketawa-ketawa gue antara bahagia sama senep juga. Emang lucu banget dia. Ya lancar sih aslinya, tapi masa sih gue kagak lucu segitu doang mah gue bisa gitu. Ini itu materi stand up sebenarnya dipikir-pikir ya. Iya materi Mas. Mas Panji. Hah? Nah ini masih bisa lanjut nggak Mas Panji? Udah lebih 40 menit nih kita. Udah. Closing aja. Berarti saya nggak usah. Nah, jadi teman-teman semua terima kasih, dan dari tema yang kita bahas ini tentang ayah ikhlas, nantinya pasti Bang David ini bakal membuat special show
berjudul Ayah Ikhlas. Itu di bulan April ya Bang David? Ya, tanggal 3 April di Hotel Amarosa Jakarta di Antasari itu. Ya, jadi buat teman-teman yang kangen nonton stand up off air ya. Nah, jangan takut datang karena itu sesuai protokol kesehatan gitu. Gue pengen kasih lihat kalau bukan cuma Panji yang bisa bikin show di era pandemi. Dan target gue adalah target gue jadi saingan Panji. Gue punya mimpi jadi saingan Panji. Gue punya mimpi jangan sampai Panji doang yang mendominasi komik papan atas yang bisa bikin. Gue lihat David udah mulai ketularan gue tuh, mulai abis stand up ada monolog semi nangis. Udah mulai tuh drama dikit tuh. Iya. Gue udah nyiapin sih. Bagus. Pokoknya gue mau mengekor apa yang sudah dilakukan Panji. Syukur-syukur nanti itu Panji bisa. Itu Solo ada streamingnya kan, ada tiket streaming, ada tiket. Ada tiket streaming karena memang penonton langsung dibatasin kan sesuai protokol kesehatan. Jadi kapasitas ballroomnya hotel itu 400. Tapi dia cuma berani di 100 orang supaya duduknya bisa diatur berjaraknya lebih jauh. Itu venue-nya di mana sih? Cosmo apa? Cosmo Amarosa. Hotel di Antasari itu. Hotel Antasari itu kalau Amarosa ya. Iya, kalau lu naik flyover Antasari itu kan ada jam digital tuh gede. Oh iya. Oh, nah, itu jam hotelnya. Iya, Antasari ya. Lumayan. Iya, gua di hotel. Hah? Daripada di depan layar mulu kan ketemu 100 iya, orang. Makanya. Lebih banyak daripada keadaan kahar itu. Lebih banyak ya. Karena kan lu emang venue-nya, kapasitas venue-nya enggak segitu kan. Ini lebih besar. Beli tiketnya di mana gue lupa? Beli tiketnya kalau nonton langsung di loket.com. Loket.com kalau nonton langsung itu dari harga periode ikhlas banget 250.000 dari tanggal 1 Maret sampai 20 Maret. Dan berikutnya periode ikhlas saja 350.000 dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 1 April. Nah, kalau yang nggak kebagian streaming dan yang di luar kota gitu, nggak sempet ke Jakarta atau kehabisan tiket nonton langsung, streaming via comicacomedy.club. Seperti yang sudah dilakukan Mas Panji di Keadaan Kahar ya. Yang katanya tembus 1.000 penonton tuh. Aduh, gue juga pengen tuh tembus 1.000 penonton. Amin. Nangis lagi dong di YouTube orang. Udah, kemarin di YouTube Ogi hampir nangis lagi gue. Kan emang tuh bagus tuh trik gue juga tuh. Iya. Nanti kita ngelihat Arif Brata sama Patra pura-pura nangis, nanti kita lihat. Siap. Pokoknya kalau kita ngeliat stand up comedian udah mulai nangis di YouTube orang nih, lagi pengen jualan tiket kayaknya nih. Anjing. Oh begitu. Siap, saya akan catat trik itu. Kebaca trik. Aduh, itu nangis beneran itu. Beli tiketnya karena pasti seru sekali. Ini tadi udah muncul sedikit-sedikit teaser materi soal yang pastinya tentang keluarga, tentang ayah. Jadi kalau mau nonton langsung silakan beli. Kalau misalkan takut juga ya di rumah saja lewat Zoom. Tapi kalau misalkan langsung juga lebih aman karena sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi nggak lewat Zoom itu. Nggak lewat Zoom, Rip, itu lewat comicacomedy.club. Comicacomedy.club streaming. Dan buat teman-teman juga yang lagi butuh hiburan, lagi kayak aduh nonton apa ya, langsung dong di comika.id, ada di situ 2 anak cukup dari ada Bang Patra ya Bang. Dan ya juga, nih. Ya. Harus dibeli juga nih materi bapak-bapak nih. Terutama buat target pasar kita bapak-bapak emang ya yang baru berkeluarga, terus yang ekonominya terdampak pandemi gitu. Maksudnya daripada kalian hancur rumah tangganya, mendingan coba nonton deh supaya bisa mentertawakan tragedi ini bareng-bareng gitu. Kalau gue mau ngasih tahu kalau lu nggak sendiri. Kalau target gue sih sebenarnya buat bapak-bapak yang ngerasa kuat aja sih, Fit. Yang kayak gue adalah bapak-bapak kepala keluarga. Enggak. Gue juga gitu. Gue situ doang, gue target gue sih. Iya. Betul. 2 anak cukup. Tapi ada tempat di Komedi Jiwa. Ada di Comika Comedy Club. Stand up. Bang Batu. Enggak, stand up 2 anak cukup show sama Comika Comedy Clubnya ada juga yang waktu itu. Ya, ada bundle juga. kalau nggak salah. Ada bundlingnya bulan ini, harusnya masih ada bundlingin. Mantap. Jadi
Sikatlah teman-teman, tapi jangan juga lupa Mas Panji banyak sekali. Hiduplah Indonesia Maya. Ada juga Pragiwaksono. Aman, gua aman. Jualan punya lu aja tuh Mahabharata tuh. Mahabharata teman-teman. Panji mah nggak selalu jual. Yo teman-teman. Biar token listrik belum bunyi langsung kita isi lagi. Nah, bagus. Itu saja. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi di podcast Comika selanjutnya. Saya Adi Kata pamit. Dadah semuanya. Dadah.